Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama bersama puluhan ribu warga DKI Jakarta merayakan pergantian tahun baru di area Pantai Karnaval Taman Impian Jaya Ancol. Menjelang detik-detik pergantian akhir tahun, orang nomor 1 di DKI Jakarta ini sempat menghibur para pengunjung di Pantai Karnaval dengan menyanyikan lagu bersama penyanyi Zaskia Gotik. Dalam kesempatan ini, Ahok menyampaikan harapannya di tahun 2016 agar warga DKI Jakarta semakin tertib dan lebih sejahtera lagi. Tahun depan kami bisa melayani warga Jakarta lebih baik lagi. Amin. Ya, dan kami juga berdoa warga Jakarta biar otaknya lebih penuh. Maksudnya lebih pintar, lebih rohani, lebih bahagia, dan perutnya juga lebih penuh tahun depan. Artinya lebih sehat, bukan buncit ya. Dan dompetnya lebih penuh. Supaya berduit. Ya, jadi kita lebih panjang umur, sehat dan bahagia untuk tahun depan. Selamat malam pemirsa, Presiden Joko Widodo pada malam pergantian tahun berada di Istana Bogor, sementara masyarakat Kota Jakarta tampak bersiap untuk menyambut malam pergantian tahun. Salah satu lokasi yang dipadati warga adalah di Monas. Untuk mengetahui kondisi terkini di Bogor, kami sudah bergabung bersama dengan Rosalin Asmarantika, dan di Monas ada Clara Alverina. Kami akan ke Bogor terlebih dahulu. Rosalin, apa saja kegiatan Presiden Jokowi selama berada di Bogor? Ya Zakia, jika penghujung tahun 2015 lalu, Presiden Joko Widodo beserta dengan keluarga ini menghabiskan waktu di Indonesia Timur, tepatnya di Raja Ampat. Untuk tahun ini, Zakia, Presiden Joko Widodo beserta keluarga lebih memilih untuk tetap berada di Kota Bogor, tepatnya di Istana Bogor. Untuk malam ini sendiri, Presiden Joko Widodo tidak ada acara resmi begitu, hanya menghabiskan waktu bersama dengan keluarga intinya di Istana Bogor. Namun sore tadi Presiden Joko Widodo beserta dengan istri dan juga anak-anaknya sempat berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Kota Bogor ini. Presiden Joko Widodo tentu saja ini menarik perhatian dari masyarakat atau pengunjung pusat perbelanjaan. Tak ayal Presiden Joko Widodo ini menjadi target selfie bersama oleh masyarakat yang mengunjungi pusat perbelanjaan di Kota Bogor ini, dan juga bersalaman begitu dengan Presiden Joko Widodo. Nah, apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo di pusat perbelanjaan di Bogor sore tadi ini adalah menonton salah satu film Indonesia yang memang rilis pada penghujung tahun 2016 ini. Presiden Joko Widodo tadi bersama dengan Ibu Negara dan juga anak-anaknya menghabiskan waktu menonton film di pusat perbelanjaan yang ada di Bogor yang berjarak kurang lebih sekitar 300 meter dari Istana Bogor. Jadi meskipun tidak ada di daerah begitu menyapa masyarakat Indonesia yang berada di luar Pulau Jawa seperti seperti tahun 2015 lalu, namun Presiden Joko Widodo tentu saja ini tetap menyapa masyarakat Kota Bogor dan juga tetap menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya. Demikian, Zakia. Ya, Rosalin, kemudian bagaimana dengan situasi atau suasana di Kota Bogor menjelang pergantian tahun ini? Seperti kota-kota lain mungkin yang menyiapkan detik-detik pergantian tahun, di Kota Bogor ini juga, Zakia, detik-detik pergantian tahun akan dirayakan bersama oleh masyarakat Kota Bogor, tepatnya ini di Tugu Kujang yang menjadi jantung Kota Bogor begitu. Nah, di Tugu Kujang ini tadi kami melihat sudah ada berbagai persiapan, diantaranya nanti ini ada panggung musik yang tentu saja akan menyuguhkan pertunjukan musik bagi masyarakat Kota Bogor. Dan juga kalau di Jakarta Car Free Night ini batal, di Kota Bogor Car Free Night akan diadakan tepat pukul 10 malam nanti. Jadi bagi Anda mungkin yang masuk ke Kota Bogor dari tol dari Jakarta ini tidak dapat melalui perempatan di Tugu Kujang di Kota Bogor karena akan ada Car Free Night sejak pukul 10 hingga pukul 1 dini hari nanti. Demikian, Zakia.
Baik, Rosalin Asmarantika, terima kasih atas informasi Anda. Kemudian saya akan menuju ke Monas. Clara, seperti apa suasana di Monas jelang pergantian tahun ini? Zakia, meski tidak ada acara khusus di sini, namun kawasan Monas tentunya masih menjadi salah satu titik kumpul massa untuk merayakan detik-detik malam pergantian tahun baru menyongsong tahun 2017. Hal ini dibuktikan masih 4 jam menjelang pergantian tahun, namun masyarakat terus berdatangan menyerbu kawasan Monas ini menunggu detik-detik malam pergantian tahun. Mereka yang datang ke Monas sudah membawa berbagai persiapan khusus, mulai dari trompet, tikar, dan juga kembang api. Nah, ini yang menjadi catatan banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa di kawasan Monas ini tidak diizinkan untuk bermain petasan ataupun kembang api, karena kawasan Monas ini masuk dalam ring 1 dekat dengan Istana Kepresidenan. Dan tadi kami juga memantau pihak keamanan berhasil menyita sejumlah kembang api dan petasan yang dibawa oleh para pengunjung kawasan Monas. Bahkan tadi kami juga memantau pihak keamanan menangkap seorang warga yang membawa minuman keras atau miras. Hal ini bertujuan agar perayaan malam tahun baru di kawasan Monas ini dapat berjalan dengan aman dan juga tertib. Pengamanan di kawasan Monas ini juga cukup ketat, Zakia. Ada sebanyak 300 personel gabungan unsur TNI Polri untuk menjaga keamanan Monas menjelang malam pergantian tahun baru ini. Dan untuk diketahui, di Monas ini tidak ada perayaan berupa panggung hiburan dan kesenian ataupun acara lainnya. Memang perayaan di kawasan Monas ini lebih dipusatkan untuk di Ancol, Jakarta Utara. Kembali ke Anda, Zakia. Baik, Clara Alverina, terima kasih atas informasi Anda, dan sebelumnya ada Rosalin Asmarantika. Terima kasih, teman-teman. Anda menyaksikan News Update, saya Andra Lesmana. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatalkan Car Free Night untuk perayaan pergantian malam Tahun Baru 2017 di kawasan Bundaran HI, Jalan Sudirman Ehmad Tamrin, Jakarta Pusat. Sebagai gantinya, pesta perayaan pergantian tahun dilakukan di 5 wilayah ibu kota. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Bundaran HI, kita segera bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Kristianto. Ya, selamat malam Sadrina. Sadrina. Malam, Andra. Ya, seperti apa kondisi terkini dari Bundaran Hotel Indonesia jelang malam Tahun Baru 2017, Sadrina? Andra, jelang dari malam pergantian tahun 2016 ke tahun 2017 di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, seperti yang sudah disebutkan pada Andra tadi bahwa Pemprov DKI Jakarta beserta berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya ini membatalkan Car Free Night yang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Meski begitu, bisa saya tunjukkan kepada Andra, mungkin kameramen saya di sini, Adit, untuk mengetahui bagaimana situasi dan kondisi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Meskipun Car Free Night ini dibatalkan, tapi sudah banyak sekali warga DKI Jakarta yang sudah berdatangan ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Ini pun untuk sekadar berjalan-jalan bersama keluarga ataupun teman-teman mereka sambil menunggu bagaimana nantinya pada pukul tepat 00 waktu Indonesia Barat nanti pergantian tahun 2017. Sementara itu tadi juga kami melihat bukan hanya dari teman-teman mereka saja, tapi juga mereka keluarga ini membawa anak-anak mereka. Sebagai informasi tambahan, Andra, di sini bukan hanya dari Car Free Night yang memang sudah dibatalkan, tapi di sini dari pihak Polda Metro Jaya ataupun pihak kepolisian ini meminta agar para pedagang kaki lima tidak berjualan di sepanjang dari Jalan Sudirman Tamrin ini. Sementara itu untuk kondisi lalu lintas, tidak ada pengalihan arus lalu lintas yang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini, baik dari arah Blok M menuju ke kota ataupun dari kota menuju ke Blok M. Ini sama sekali tidak ada pengaturan ataupun pengalihan arus lalu lintas karena memang tidak ada Car Free Night pada malam hari ini. Untuk pengamanan, mungkin di belakang saya bisa dilihat juga beberapa petugas tadi juga sudah lewat di sini, pihak-pihak keamanan yang telah berjaga-jaga baik mengatur lalu lintas yang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, baik juga mengamankan sejumlah titik-titik di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini, seperti misalkan di depan pos polisi dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini sampai dengan ke titik-titik yang berada di kawasan untuk ke Jalan Panglima Polim maupun ke jalan yang mengarah ke arah Tanah Abang. Bukan hanya dari pihak personil yang ataupun disiagakan pada malam hari ini, Andra, tapi juga tadi saya juga melihat atau memantau di samping dari hotel
Mandarin atau di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini sudah ada alat-alat taktis keamanan yang sudah disiapkan. Tadi setidaknya ada 2 water cannon dan juga 2 barakuda yang sudah disiapkan oleh pihak keamanan. Tentunya ini untuk mengantisipasi adanya tindak-tindakan yang mengganggu ketertiban lalu lintas dan juga ketertiban dari masyarakat di sini. Andra? Ya, Sandrina, informasinya memang sempat dibangun 5 panggung ya. 5 panggung di kawasan Monas, Jalan Sudirman dan juga Jalan MH Tamrin. Lalu kemana panggung-panggung itu dipindahkan? Apakah sudah steril, sudah dibersihkan? Dan bisa dipastikan apakah memang tidak akan ada keceriaan di sana atau kemeriahan pergantian malam tahun baru di sana, Sandrina? Andra, benar sekali. Kemarin memang rencananya dari Pemprov DKI Jakarta ini akan membuat 5 panggung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Namun ketika sudah dari Pemprov DKI Jakarta ini berkoordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya, akhirnya di sini dari Pemprov DKI Jakarta memutuskan bahwa tidak ada Car Free Night dan juga tidak ada 5 panggung yang akan disediakan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini. Sejak siang tadi kami pantau tidak ada untuk pembuatan maupun pendirian dari panggung-panggung yang berada di sini. Namun panggung-panggung 5 panggung tersebut ini dialihkan bukan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia tapi di kawasan 5 kecamatan atau 5 wilayah dari Jakarta seperti Jakarta Pusat, kemudian Jakarta Barat, Jakarta Timur, kemudian Jakarta Selatan. Ini di sini adalah di masing-masing kantor atau wali kota kecamatan masing-masing dan juga mungkin di Jakarta Barat ada 1 titik panggung yang cukup diminati yaitu di kawasan Kota Tua. Sementara itu dimungkinkan jika nanti para warga ataupun masyarakat yang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini akan berdatangan pada malam hari nanti, kemungkinan ini akan kemeriahan tidak terlalu terasa seperti tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun-tahun sebelumnya ini berpusat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, namun tetap nantinya akan ada perayaan dari kembang api tapi tidak semeriah tahun lalu. Demikian, Andra. Baik, Sandrina, minimal di Bundaran HI akan ada kembang api ya, hiburan kembang api bagi masyarakat yang menghabiskan malam tahun baru di sana. Baik, terima kasih Sandrina. Demikian tadi laporan reporter Sandrina Evanalia dan juru kamera Krisdianto langsung dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.